Lafa. Mama iya. Oke, sampai hari Tarwiyah 8 Zulhijjah. Ketika Nabi Ibrahim ragu dengan mimpinya. Apakah mimpinya itu untuk sembelih anaknya? Yalah haji. Atau wahyu? Haji paling depan haji. Kemudian keesokan hari Haji. mimpi lagi dengan mimpi yang sama, bahwasanya Nabi Ibrahim disembelih anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam. Pada hari ke-9 itu Nabi Ibrahim yakin dan tahu bahwasanya ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hari ke-8 itu dibilang Tarwiyah atau keraguan-raguan karena Nabi Ibrahim ragu. Kemudian hari ke-9 itu Arafah atau hari di mana Nabi Ibrahim tahu bahwa ini mimpi adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Nabi Ibrahim sudah yakin bahwa ini wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah ajak musyawarah anaknya, nah tanya kedua anaknya, tidak langsung dilaksanakan. Kata Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Kata Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, wahai anakku Ismail, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Jadi tidak langsung dilakukan. Ditanya dulu anaknya, bagaimana pendapatmu tentang mimpiku ini? Karena Nabiullah Ismail ini seorang calon nabi, Gak ada towernya. beliau mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah saya ini, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk dari orang-orang yang sabar. Akhirnya Nabi Ibrahim menguatkan niatnya untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Ini putranya Nabi Ibrahim itu putra diminta-minta, bertahun-tahun tidak punya putra. Nabi Ishak dulu, kemudian hijrah ke Mekah bersama Nabi Ismail yang masih kecil waktu itu, anak diminta-minta, disuruh sembelih. Tapi karena memang sudah kuat niatnya bahwasanya ini dua bapak sama anak ini calon nabi, Nabi Ibrahim sudah menjadi nabi, Nabi Ismail masih calon waktu itu. Tapi sama-sama orang soleh. Ini ditentukan kapan waktunya mau disembelih. Ketika perjalanan mau disembelih, hari-hari sebelum disembelih itu datang iblis, ada misi iblis. Pertama dia datang ke Nabi Ibrahim. Dia bilang, wahai Ibrahim, sabar. Kemudian dia, siapa tadi? Iblis datang ke Nabi Ibrahim. Dia bilang Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, itu anakmu yang paling kau sayang. Lama kau minta-minta baru mendapat, tapi disuruh sembelih. Mending tidak usah. Kata iblis mencoba merayu Nabi Ibrahim. Tapi karena Nabi Ibrahim ini seorang nabi, dia tahu bahwa ini rayuannya iblis. Yang mana kalau Nabi Ibrahim ikuti, Nabi Ibrahim tidak ikuti perintahnya Allah, Nabi Ibrahim akan bermaksiat kepada Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim ambil batu, dilempar ini iblis. Terjadilah jumlah yang pertama. Jadi karena iblis menggoda Nabi Ibrahim, dilempar di batu sama Nabi Ibrahim. Benjol deh. Tapi ini iblis tidak bisa akal. Datang lagi ke anaknya, Nabi Ismail. Nabi Ismail, mari mau kena bunuh bapak, mau kena sembelih bapak. Padahal kau masih kecil, masih panjang masa depan, mending kau lari saja, tidak usah laksanakan perintah itu. Tapi Ismail ini calon nabi, dia tahu juga bahwasanya ini bisikan iblis untuk suruh bapaknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak melaksanakan perintah. Akhirnya Nabi Ismail ambil juga batu, dilempar lagi itu iblis. Lari lagi itu iblis. Dua benjolnya. Tidak kehabisan akal lagi. Dia pikir, oh dulu saya gagal menggoda Nabi Adam, tapi saya berhasil goda istrinya. Akhirnya Adam dan istrinya dihukum ke
dunia, dikeluarkan dari surga. Saya gagal goda Ibrahim, saya gagal goda Ismail, mungkin saya bisa berhasil sama istrinya. Datang ke Siti Hajar waktu itu, istrinya Nabiullah Ibrahim. Nah, Yusuf ini juga, Siti Hajar. Itu anak Ismail, anak yang kau minta-minta, anak yang kau sayang, mau disembelih sama bapaknya. Halangi. Jangan sampai dia lakukan, jangan sampai dia bunuh itu anakmu. Cuman karena Siti Hajar juga ini wanita salihah, istri dari seorang nabi, ibu dari seorang nabi, dia tahu lagi, wah ini iblis ini mau salah-salah lagi, diambil lagi batu, dilempar lagi tuh iblis, kodong, jangan bilang kodong, jangan kasihan ke iblis, dilempar lagi batu cinta, 3 benjolnya, makanya itu ada jumrah, 3 kali jumrah. Ula Musta Aqabah. Itu tadi sejarahnya. Dan tempat terjadinya itu dilempar itu tadi sesuai dengan tempat-tempat lempar jumrahnya. Sekarang kita langsung bergerak ke Ji'rana. Insyaallah kita ambil mikat di situ. Ini insyaallah agak cepat Siti Turta karena memang banyak yang tadi saya bilang ditutup persiapan untuk bulan suci Ramadan. Jadi insyaallah tidak terlalu lama Jiki Siti turun, kemudian kita kembali ke hotel istirahat. Nanti insyaallah setelah turun kita koordinasikan di grup jam berapa kita kumpul, kita langsung selesaikan umrah yang kedua. Tapi perlu kita himbau sebelumnya, bagi yang kurang sehat atau yang merasa fisiknya terganggu, yang mana kalau dipikir-pikir kalau jalan tak jauh kayak kemarin ini kayaknya tidak kuat, yang dipaksa dirita. Atau kalau memang mau pilihannya kita didorong kalau ragu karena kalau dipaksa dirita ikut jalan takutnya kita tidak minta-minta, cuman namanya fisik, namanya usaha tak itu juga pasti ada efeknya. Meskipun istilahnya kita tetap berdoa minta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, semoga dikuatkan, tapi kita juga punya pilihan untuk berhati-hati atau tidak. Jangan sampai kita lambatkan grup yang lain. Jadi kalau memang kita terasa oh saya bisa, bismillah. Tapi kalau kita ragu, itu tadi antara jam pakai niat atau didorong. Kalau untuk pendorongnya nanti konfirmasi kalau memang mau. Saya nenek insyaallah sudah konfirmasi. Itu untuk pendorongnya ada fee-nya juga buat yang dorong, karena kalau yang dorong itu wilayah tawafnya itu di atas. Bisa 5 kali lebih jauh jalannya dari kita yang di bawah. Karena memang semakin keluar ke tawaf itu semakin jauh jaraknya. Sedangkan yang dorong kursi roda itu di paling luar. Dia lingkaran paling luar. Keluar sedikit, keluar video. Tapi tidak boleh tawaf di luar Masjidil Haram, harus di dalam. Jadi begitu tadi. Tapi mudah-mudahan nanti kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diterima umrah. Jadi nanti sampai di sana insyaallah yang seperti kemarin, yang mau umrah sendiri kita bimbing niatnya, yang mau membatalkan juga kita bimbing niatnya. Kemudian juga yang mau ke Hajar Aswad, ada yang mau ke Hajar Aswad nanti, tapi ada ujrah, ada fee-nya untuk yang bawa fee, karena bukan saya yang bawa fee nanti. Kalau ada tim teman-teman juga yang bawa fee, dan itu dipastikan dulu kita cium baru dikasih. Biasanya 100 real per kepala, 400 ribuan lah rupiah per kepala. Nanti kalau ada yang mau, itu tinggal saya buka listnya di grup, isi minamata, saya tanya teman-teman, nanti dia tentukan jadwalnya jam berapa. Insya Allah biasanya malam. Jadi nanti ku tanya di grup, jam sekian malam kumpul di lobi bagi yang sudah list nama. Nanti turun di lobi. Untuk bayarannya bagaimana Ustaz? Bisa lewat saya atau bisa langsung ke temanku saja ya? Bawa ke nanti. Karena dia itu pastikan dulu berhasil jika mencium atau tidak. Karena kalau tidak berhasil tidak mau juga ngambil. Jadi itu istilahnya standarnya mereka.
Jadi kalau tidak berhasil, kita tidak berhak membayar, dan bukan haknya juga mereka dibayar ketika tidak berhasil. Tapi kalau sudah berhasil, baru. Dan juga nanti kalau ada yang mewakaf Quran di Masjidil Haram, insya Allah nanti saya cekkan harganya di toko, karena harga Al-Quran sekarang itu tidak bisa ditebak dan semakin tinggi, karena Al-Quran yang diwakafkan di Masjidil Haram itu Al-Quran khusus dari satu percetakan di Madinah, namanya percetakan Malik Fahad. Itu kalau Al-Quran yang asli dari sana, di bagian lembar belakang itu satu lembar sebelum halaman terakhir, halaman terakhirnya itu polos nih. Satu lembar di sebelumnya itu ada stempel basahnya, ada nomor seri, ada barcode-nya, ada stempel basah dari percetakan. Itu kalau yang asli. Kalau kita wakafkan, bisa saja kita beli sembarang di toko dengan model yang sama, kita wakafkan, cuma nanti ketika ketahuan sama petugas dikeluarkan dari Masjidil Haram. Karena tidak sesuai dengan syarat Al-Quran yang bisa ditaruh di dalam masjid. Sedangkan Al-Quran yang ditaruh di dalam masjid, percetakan di Madinah sekarang itu membatasi penjualan. Dulu itu sekitar 1 tahun yang lalu lah, mungkin kurang lebih. Itu kita masih bisa beli dengan satu paspor, bisa kita beli 1 dos. Sekitar kurang lebih 40 Quran. Tapi sekarang satu paspor cuma bisa 2 Al-Quran dan harus datang orangnya di situ. Makanya toko-toko itu juga dia batasi. Dia naikkan juga harga. Makanya nanti saya cek berapa harganya, baru saya koordinasikan di grup bagi yang mau list masjid. Seperti itu. Insya Allah kita menuju ke Masjid Ji'rana, Masjid Miqat, yang mana Rasulullah SAW pernah miqat di sana bersama para sahabatnya. Masih bangun juga semua? Tidur Karena ada satu cerita ini sangat-sangat bisa dipelajari maknanya. Siap lagi? Siap. Yakin? Yakin. Insyaallah. Oke. Jadi Masjid Ji'rana ini Rasulullah SAW itu waktu itu dari kota Taif, kemudian singgah di satu tempat namanya Hunain. Di situ Rasulullah buka kota Hunain. Setelah dari kota Hunain itu Rasulullah pulang bersama para sahabatnya sehingga di Ji'rana. Jadi seperti yang saya ceritakan sebelumnya, selesai perang orang Arab itu ada namanya harta rampasan perang. Kita kalau mau video tuh hidung Harta rampasan perang ini nanti dibagi-bagi sama para sahabat atau kaum muslimin yang ikut partisipasi dalam perang. Nah waktu itu dari kota Hunain, ini kota Hunain banyak harta rampasan perang di bawah. Tameng, alat-alat perang, kambing, onta, dan lain-lain. Sampai di Ji'rana dibagi sama Rasulullah. Yang dikasih paling banyak itu orang-orang yang baru masuk Islam, yang dari Taif sama Hunain, yang baru masuk Islam dikasih ini, ambil harta rampasan perang, dibagi-bagi. Sana untuk cek banyaknya. Ansor itu hampir tidak dapat apa-apa. Ada nih yang bergosip, ada nih yang bisik-bisik. Tidak ada duit Rasulullah. Kenapa orang baru masuk Islam mau Allah dapat banyak jatahnya, sedangkan kita ini yang dari dulu gitu, bahkan nyawa ini rela persembahkan buat beliau, kenapa tidak dapat apa-apa? Begitu kalau bahasa tak sekarang. Akhirnya sampai cerita ini ke Rasulullah. Pada waktu itu malamnya dikumpul semua sahabat Ansar. Sahabat Ansar ini sahabatnya Rasulullah yang sambut ke Nabi ketika hijrah di Madinah. Pas dikumpul bertanya Rasulullah SAW kepada para sahabat. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, ada kedengar cerita begini, bahwasanya ada yang komplain masalah pembagian harta rampasan. Betul itu atau tidak? Akhirnya sahabat Ansar juga tidak bisa berbohong. Diakui, betul Rasulullah, kami ini kecewa. Kalau bahasa tak sekarang ini begitu. Kami ini kecewa, kenapa mereka yang baru masuk Islam banyak tawanya, sedangkan kita ini hampir tidak dapat apa-apa. Kemudian didengar di sebelah belakang, bilang suaranya, cuk. Nah, didengar juga. Kemudian setelah Rasulullah bilang, setelah mereka komplain kepada Nabi, Rasulullah SAW
SAW bilang, wahai sahabatku orang-orang Ansar, apakah kalian tidak terima? Apakah kalian tidak ridha? Mereka semua pulang dengan harta-harta mereka, sedangkan kalian pulang ke rumah kalian bersama Rasulullah SAW. Jadi Nabi sendiri yang mengatakan kepada sahabat Ansar, apakah kalian tidak terima? Apakah kalian tidak rela? Mereka pulang dengan harta-harta duniawi, dengan onta, kambing. Mereka pulang dengan itu, tapi kalian pulang bersama Rasulullah SAW ke rumah kalian. Kemudian dengar itu, semua sahabat Ansar yang ada pada waktu itu, terutama yang komplit, menangis, bahkan diriwayatkan sampai basah jamrutnya karena air mata. Jadi insya Allah nanti kita mikat di Ji'ranah, di tempat kejadian itu terjadi. Jangan sampai kita hanya singgah. Kita usahakan yang sebelumnya di hati kita itu harta dunia, kerja memang harus, tapi jangan lupa hadirkan Rasulullah di hati. Jadi kita sudah datang ke tempatnya. Nabi membagikan harta rampasan perang kepada orang yang baru masuk Islam dan pulang bersama sahabat Ansar. Kita nanti insya Allah kita mikat ambil niat umrah di sana. Kita bawa Rasulullah, cinta kepada Rasulullah kita bersama untuk selesaikan umrah. Jadi di tempat ini di Ji'ranah nanti kita perbaharui lagi. Kita tanamkan ulang kembali lagi, yaitu rasa kecintaan tak kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai cinta tak terhadap dunia ini itu nakalai cinta tak kepada Rasulullah SAW. Ini biasa orang yang menghalalkan segala cara, tidak ada pikir, pokoknya yang penting saya dapat uang. Sedangkan ada larangan-larangan dari Rasulullah itu tidak menghirau, tapi yang penting saya dapat uang. Dari Rasulullah SAW dan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak memang warna, tapi tidak berkah, tidak ada berkah di dalamnya. Jadi ada itu didengar biasa orang, banyak warna tapi tidak tahu kemana. Apa nak beli, tiba-tiba habis. Dia bilang, perasaan ada kemarin sekian juta saya pegang, kemana itu nih? Nah ini nih. Sedangkan ada orang yang pegang dengan jumlah yang sama, bahkan lebih sedikit, tapi bisa lebih bermanfaat. Dia sedekahkan, dia kasih makan orang, dia kasih makan tetangganya, orang tuanya, anak-anaknya dia kasih. Nah ini namanya berkah. Berkah itu kalau kata para ulama, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi dengan kebaikan yang kita lakukan, ketika itu bertambah, ini dimanfaatkan. Di sebelah kiri tak, ini ada Masjid Ji'ranah. Insya Allah kita nanti mingkat di situ, sama-sama nanti kita ada semua wudhu tak? Ada nih? Oke. Kita sholat sunnah di dalam, yaitu sholat sunnah ihram seperti sebelumnya. Kalau mau kita tahiyatul masjid dulu silahkan. Kemudian setelah itu, setelah tahiyatul masjid, karena waktu tak juga tidak terlalu buru-buru, tapi tidak terlalu panjang juga. Sebentar, kita turun dulu. Banyak orang kiri jalan. Kalau kamu di